Bisa dimulai nggih Bu Maria? Bu, Nanti sebentar. untuk pertanyaan boleh ditanyakan ke Bu Maria sampai selesai bahan atau tengah-tengah gimana Bu? Mungkin nanti di akhir aja karena kayaknya nggak terlalu panjang Bu materinya. Ya, mari Bu, monggo. Sebentar Bu, ini karena saya hostnya, saya jadinya yang bisa admit cuma saya ya Bu ya. Iya ya. Saya jadi bingung ini kenapa kok yang admit jadinya Bu Anu. Tunggu ya Bu Maria, sebentar saya mau. Saya balikin ke Ibu dulu ya. ya. Balikin dulu Bu, minta tolong. Atau Bu coba share screen aja, saya nanti kalau Anu tinggal. Ini yang Detinur, ini kan Bu yang namanya Bu. Kenapa Bu? Namanya Detinur ini bukan? Iya, iya saya itu Detinur. Oke. Itu share screen-nya bisa di setting ini Bu, allow all participants itu Bu. Kita yang pernah mengalami bullying atau jangan-jangan mungkin menjadi pelaku. Pernah nggak Bapak Ibu anak-anaknya menjadi korban, menjadi pelaku, atau mungkin menjadi saksi. Jadi cuma melihat aja, nggak terlibat gitu. Ternyata kalau kita perhatikan data nih ya Bapak Ibu, nah ini data di Indonesia ya Bapak Ibu, ternyata kemungkinan anak-anak mengalami bullying itu cukup besar ya, cukup tinggi gitu ya. Ini sekitar datanya tuh data baru ya 2021, 2022 gitu, dan ternyata kekerasan ini sangat sering terjadi. Ini yang dilaporkan di sekolah ya. Di luar sekolah juga resiko untuk mengalami bullying itu cukup besar. Nah, nanti kita akan bahas sih sebenarnya bullying ini apa sih gitu ya. Dan kekerasan tuh sebenarnya nggak cuman bullying ternyata. Ya, jadi yang lumayan serem ya kalau menurut saya, datanya ini bilang bahwa satu dari ya sekitar 20% lah ya kemungkinan. Jadi resikonya ini cukup besar gitu. Oke, next. Nah, ternyata kalau menurut Permendikbud, jadi kan ini baru ya Bapak Ibu, Agustus kemarin kalau tidak salah tanggal 4 itu Menteri Pendidikan baru saja meluncurkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Nah, dulu kekerasan itu hanya dibagi 3. Kalau Bapak Ibu sempat ingat, istilahnya adalah 3 dosa besar dalam pendidikan. Itu ada intoleransi, kekerasan fisik, kekerasan psikis gitu. Nah, di Permendikbud ini diperjelas lagi nih, kekerasan ini ada 6 gitu. Jadi ada kekerasan fisik, psikis, perundungan termasuk salah satunya ya, bullying atau perundungan ini salah satunya, ada kekerasan seksual gitu, dan yang mungkin jarang diangkat isunya tapi terjadi adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini ada nih di sekolah gitu, tapi emang mungkin dulu tidak dianggap sebagai kekerasan atau baru terangkat ini ya isunya. Nah, tapi kita tidak akan bahas semuanya Bapak Ibu. Malam ini kita hanya akan fokus ke perundungan aja atau bullying. Karena kalau kita bahas semuanya akan jadi banyak banget gitu ya. Oke. Kita akan mulai dulu dengan definisi. Ini definisi yang tertulis di Permendikbudnya. Perundungan merupakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, jadi kita harus tahu juga nih nanti kekerasan fisik itu apa, kekerasan psikis itu apa. Nah, ini highlight-nya adalah dilakukan secara berulang dan ada ketimpangan relasi kuasa.
Ya, jadi highlightnya ada berulang dan ada ketimpangan relasi kuasa. Kalau misalnya cuma sekali, bukan bullying. Kalau misalnya tidak ada ketimpangan relasi kuasa, itu juga mungkin kita bisa bilang bukan bullying. Nah, ini nanti yang jadi pertanyaan adalah ketimpangan relasi kuasa tuh kayak apa gitu ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, karena ini ada unsur kekerasan fisik dan kekerasan psikis, maka kita harus tahu juga nih kekerasan fisik itu apa gitu ya. Kekerasan fisik sebenarnya intinya ada kontak fisik. Ada kontak fisik. Nah, yang penting juga di sini adalah menggunakan alat bantu atau tidak. Jadi, misalnya mukul pakai penggaris gitu ya, itu ternyata tetap termasuk kekerasan fisik karena ada kontak fisiknya. Tapi kan yang kena bukan tangannya tapi penggaris. Nah, tapi ini ya ada pakai alat bantu itu juga termasuk. Jadi pakai atau tidak alat bantu. Terus kadang contohnya gini juga. Ada temannya mau duduk, kursinya ditarik kayak gitu ya. Itu termasuk juga tuh kekerasan fisik ya. Nah, ini beberapa contohnya tawuran, penganiayaan, perkelahian dan seterusnya. Ya, ini yang bisa terjadi itu contohnya ini, tapi di luar ini pun seandainya ada kontak fisik itu tetap kita bisa kategorikan sebagai kekerasan fisik. Nah, tidak semua kekerasan fisik itu bullying Bapak Ibu ya. Tadi highlight yang sebelumnya dilakukan secara berulang gitu. Nah, ini kalau kekerasan psikis, nah kalau di anak tunanetra sepengetahuan saya dan pengalaman saya dulu lebih banyak ngalamin kekerasan psikis gitu. Apalagi kalau sekolahnya di sekolah inklusi ya, bukan di SLB. Kalau di SLB tuh kadang kekerasan fisik juga ada karena kan mereka merasa setara gitu ya. Kalau misalnya di sekolah inklusi yang saya dengar itu jarang teman-teman tunanetra itu entah dipukul, ditonjok itu jarang. Tapi kekerasan psikis banyak, dikucilkan, kemudian ditolak, diabaikan, nggak mau temenan sama dia tunanetra. Atau misalnya dihina, penyebaran rumor. Kalau saya dulu ngalamin yang dibilang, oh anak saya kan guru karena duduknya paling depan, terus sering disamperin sama gurunya, ditanya mau ada yang perlu dibantu atau udah ngerti kayak gitu-gitu ya. Terus panggilan yang mengejek, mengintimidasi, ini yang cukup sering dialami sebetulnya kekerasan psikis. Kalau yang saya tahu mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang punya pengalaman anaknya boleh share juga. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tadi kan bullying itu dilakukan secara berulang, ya. Kenapa orang bisa melakukan sesuatu secara berulang? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau coba dulu menjawab, menjelaskan. Coba pikir deh, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu secara berulang, itu kenapa ya? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau share mungkin? Keusilan mungkin. Iya, keusilan. Kenapa berulang, Bu? Kenapa usil tuh berulang-ulang gitu? Kira-kira Membuat dia kenapa? nyaman, membuat yang mengusilin tuh nyaman dan merasa, wah kalau aku sudah mengusilin dia kena itu seneng banget gitu. Oke, senang dan nyaman gitu kalau sehingga diulang-ulang terus. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu boleh ditulis di chat juga mungkin kalau tidak bisa open mic. Karena nggak suka sama orangnya itu tadi juga, Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Karena tidak suka sama orangnya, jadi diulang terus ya, isengnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita, tadi kan senang, ada lagi nggak? Mendapatkan kepuasan ketika melakukannya gitu. Betul, mendapatkan kepuasan bisa. Kalau kita post, kita ulang lagi gitu ya, menikmati gitu ya. Ada lagi nggak? Anaknya tidak melawan. Anaknya tidak melawan. Oke, jadi kayaknya ada kesempatan gitu ya. Oke, ada lagi? Karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ada tujuan yang ingin dicapai, jadi diulang sampai tercapai gitu ya. Oke, boleh Bapak Ibu, terima kasih.
Iya, sebetulnya betul ya yang tadi disebutkan. Kenapa kita melakukan sesuatu berulang? Bisa jadi kita punya tujuan yang belum tercapai sehingga dilakukan terus sampai itu tercapai. Bisa karena kita mendapatkan kepuasan, kita menikmati, kita senang. Kemudian ada kesempatannya, makanya diulang lagi gitu ya. Nah, tapi kalau di bullying, apalagi di yang anak-anak kecil tuh mungkin di bawah usia 7 tahun ya, 7 tahun ke bawah, itu banyak juga yang karena tidak tahu gitu. Jadi diulang-ulang. Kayak contohnya kalau kita ingat-ingat anak-anak misalnya pada saat umur 3 tahun gitu, terus mencet dispenser deh contohnya, nggak pakai gelas, jadi dispenser dipencet aja airnya tumpah. Menurut dia, oh seru ya ada air menetes gitu, bisa cuci tangan di sini. Kadang-kadang anak mikirnya gitu ya, dia nggak tahu kalau itu buang-buang air gitu, jadi diulang terus. Nah, demikian juga dengan bullying, kadang-kadang anak-anak itu melakukan, dia tidak tahu kalau dia salah gitu. Nah, kemudian tadi kalau dia tidak tahu sebenarnya kan kita bisa kasih tahu ya bahwa, "Oh ini nggak boleh Nak," gitu, "kalau kamu ini kamu menyakiti, ini tidak baik," gitu. Nah kalau kalau karena ketidaktahuan kita bisa kasih tahu gitu. Sedangkan kalau yang tadi gimana? Ada kesempatan. Nah ini berarti kalau kita mau mencegah atau menangani, jangan sampai ada kesempatan anak melakukan bullying. Gimana tuh caranya bikin supaya nggak ada kesempatan? Berarti sebetulnya pengawasannya diperketat. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah untuk mengatasi yang tadi. Oh, seneng dia. Diulang-ulang makanya karena dia senang, dia puas mukul temennya, dia puas ngejek temennya, dia senang gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita antisipasi. Karena kalau anak sampai senang melakukan sesuatu yang salah, berarti ada yang salah nih gitu di pikiran anak-anak. Kenapa dia bisa senang kalau temannya sakit? Kenapa dia bisa senang kalau temannya tidak senang? Nah, kadang-kadang ada mispersepsi atau miskonsepsi di pemikiran anak-anak gitu. Anak-anak merasa, oh keren ya kalau bisa lebih kuat dari orang lain. Oh keren ya kalau bisa menjatuhkan orang lain. Jadi aku kelihatan lebih hebat. Nah ini kan sebetulnya pemahaman konsep yang salah gitu. Tapi kenapa anak-anak bisa dapat pemikiran seperti itu? Berarti ada yang kurang mungkin di pengasuhan orang tuanya. Karena bagaimanapun anak-anak itu kan perlu ya dapat kepuasan, perlu juga dapat kesenangan, dia perlu merasa dirinya hebat, dia perlu juga diakui bahwa dia kuat gitu. Nah, biasanya anak-anak yang ini terpenuhi, dia tidak perlu melakukan hal-hal yang negatif untuk mencapai itu gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak ini mereka apakah sudah cukup terpenuhi kebutuhan untuk bersenang-senangnya, kebutuhan untuk merasa bangga, kebutuhan untuk merasa dia kuat, dia hebat, dia lebih baik dari orang lain gitu. Nah, kalau dia punya kesempatannya, ada wadahnya, ada kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai kepuasan dia tadi, bisa jadi dia tidak perlu nih sampai harus menyakiti temennya untuk mencapai itu. Gitu. Ini yang kadang-kadang orang tua suka lupa gitu. Jadi ketika anaknya mukul, wah udah langsung dimarahin. Padahal sebetulnya kita harus cek dulu nih, ketika anak melakukan sesuatu yang negatif, apa sih tujuan dia gitu? Kenapa dia sampai melakukan itu? Kenapa dia harus sampai mukul temennya? Nah, bisa jadi juga kalau dalam konteksnya bullying tadi, itu problem di komunikasi. Kadang-kadang nih melakukan contoh ya kakak adik gitu. Ini kayak lumayan sering terjadi mungkin Bapak Ibu ya, kakak adik rebutan mainan misalnya, terus habis itu ada yang akhirnya nggak berhasil negosiasinya, dipukul gitu ya supaya dapat mainannya. Nah berarti kan kemungkinan dia kurang terampil nih komunikasinya, belum bisa nego, aku sekarang kan giliran aku, tadi kamu udah, atau dek gantian dong, kamu kan udah 20 menit mainan itu, ini gantian
giliran aku gitu. Sebetulnya kan harusnya gitu ya, supaya tidak terjadi perkelahian atau perebutan gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang anak-anak tuh belum punya tuh skillnya, sehingga dia pakai jalan pintas, pukul aja harus rebut gitu. Nah, jadi sebenarnya kita perlu juga membekali anak-anak dengan keterampilan-keterampilan sosial supaya untuk mencapai hal-hal yang mereka inginkan, mereka tidak menggunakan kekerasan. Itu nggak berulang-ulang melakukan hal yang sama sehingga ini menjadi kekerasan berulang dan itu jadi bullying. Nah, lalu yang berikutnya lagi, tadi ada kesempatan. Kadang-kadang anak juga tidak merasa bullying itu atau kekerasan yang dilakukan itu hal yang salah. Nah, ini yang paling lumayan sering saya dengar ceritanya gitu ya. Dia nggak mau minta maaf, Bu. Ya udah mukulin adiknya misalnya gitu. Anak-anak kan juga kalau misalnya dia tidak merasa salah gitu, dia tidak merasa perlu untuk minta maaf, berarti dia harus dapat konsep salah dan benar juga. Nah, kenapa sih anak kok bisa membentak atau melempar barang atau dia memukul dan dia tidak merasa itu salah? Bisa jadi salah satunya karena dia sering melihat itu. Jadi ketika kita sering melihat sesuatu, lama-lama kan kita jadi biasa gitu ya. Kayak contohnya belum pernah ke Monas, sekali lihat, wih keren banget kayaknya Monas tinggi, cakep gitu. Tapi kalau udah sering lewat jadi sama aja Monas kayak gedung-gedung lain gitu. Sama baru pertama kali naik MRT gitu, iya asik banget ya, kenceng, keretanya nyaman gitu, seru. Tapi kalau udah berkali-kali naik, apalagi kalau setiap hari ngantor naik itu jadi kayak biasa aja gitu. Nah, sama nih dengan halnya kekerasan. Ketika anak sering melihat yang mukul lah atau sering melihat yang ejek-ejekan, itu kan jadi hal yang biasa, bukan hal yang salah. Nah, kadang-kadang orang tua tuh nggak sadar bahwa ada nih paparan-paparan kekerasan di sekitar anak-anak gitu. Jadi suka bingung, kenapa nih anak saya suka mukul, kenapa anak saya suka marah-marah, bentak-bentak. Padahal mungkin di sekitarnya yang dia lihat ketika ingin mencapai sesuatu, orang-orang dewasa ya pakai mukul, ya pakai bentak, ya pakai kekerasan. Terus kalau misalnya anaknya salah, orang tuanya diemin, dicuekin gitu. Jadi dia belajar, oh diemin tuh biasa ya, oh mengabaikan tuh biasa gitu. Atau kadang-kadang misalnya orang tuanya nggak sadar pernah ngobrol sama saudara atau ngobrol sama tetangga, si A tuh orangnya gini gitu ya, rumor-rumor negatif tadi kan ada ya tuh kekerasan psikis. Oh anaknya denger, oh nggak apa-apa ya ngejelekin orang lain, nggak apa-apa ya menyebarkan rumor-rumor kayak gitu. Jadilah dia melakukan juga gitu. Jadi biasanya anak-anak itu kan apalagi yang masih kecil ya, itu belajar sekali dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau misalnya dia sering lihat, itu hal yang biasa. Lalu gimana kalau lingkungan keluarga, tetangga-tetangganya semuanya beres nih Bu, gitu ya. Gak ada kok yang bentak-bentak, gak ada yang pukul-pukul gitu. Terus anak lihat di mana ya? Nah kalau anak sekarang, kemungkinan dari media gitu ya. Jadi walaupun tunanetra gitu ya, tidak melihat mungkin, tapi kan dia mendengar. Ya jadi bisa juga nih dari media sosial, dari TV, atau dari teman-teman di sekolah gitu ya, itu bisa saja jadi sumber referensinya anak-anak untuk bisa melakukan bullying gitu. Nah, sekarang yang berikutnya, ketimpangan relasi kuasa. Ini kalau kita pikir-pikir ketimpangan relasi kuasa biasanya kebanyakan mikirnya atasan dengan bawahan, orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda gitu, atau yang badannya lebih besar sama yang lebih kecil gitu ya. Sebenarnya yang namanya relasi kuasa ini bisa dengan sebaya pun bisa gitu. Ketika ada satu orang yang merasa lebih powerful, lebih kuat daripada yang lain.
Nah, kalau misalnya dikasih contoh kayak senioritas kan jelas ya, oh kakak kelas dengan adik kelas. Tapi kalau terjadi di antara teman sebaya, kadang-kadang yang mayoritas melawan yang minoritas. Misalnya kebanyakan di situ sukunya Jawa gitu, terus ada suku Batak cuma satu orang, terus dialah yang dibully misalnya atau dikucilkan misalnya kayak gitu ya. Jadi yang merasa relasi kuasa itu mungkin nggak selalu serta-merta lebih berkuasa, tapi biasanya kalau di antara teman sebaya itu yang merasa lebih kuat daripada yang lain gitu, merasa lebih banyak kadang-kadang ya lebih mayoritas daripada yang lain. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini juga nih kadang-kadang pengaruh besarnya yang tidak disadari adalah dari orang tua. Nah, bagaimanapun orang tua itu kan memang lebih berkuasa ya daripada anak ya. Maksudnya kalau dalam relasi orang tua dan anak, orang tua itu kan berkuasa yang ngatur anak gitu ya. Terus udah gitu harus kalau misalnya salah ngasih hukuman itu kan ada di tangan orang tua nih sebetulnya. Jadi anak itu belajar tentang relasi kuasa tuh sebenarnya dari relasi dia dengan orang tuanya. Nah, ini agak sulitnya di sini Bapak Ibu karena bagaimana sih caranya kita menerapkan pengasuhan yang disiplin. Jadi anaknya ini ada aturannya, ada boleh tidaknya apa gitu, ada batasan-batasannya. Tapi bukan kekuasaan yang semena-mena, artinya gimana nih kita sebagai orang tua bisa ngelit anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa anak itu merasa dia nggak ada power sama sekali. Berarti perlu ada diskusi, perlu ada hubungan yang hangat, perlu ada kesempatan anak-anak untuk menyuarakan pendapatnya. Ada kalanya orang tuanya juga perlu merendahkan diri, memposisikan diri sebagai anak jadi setara gitu ya. Tidak selalu orang tua selalu benar gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu anak-anak punya pengalaman sehingga ia tidak merasa bahwa ketika dia punya kekuatan atau punya kekuasaan dia bisa semena-mena gitu ya tanda kutip ke orang lain gitu. Jadi ini memang ini kalau diucap kayaknya gampang gitu ya, tapi sebenarnya sulit gitu. Nah, berikutnya kenapa lagi sih bisa terjadi ada ketimpangan relasi kuasa? Ini bisa juga karena mindset Bapak Ibu ya. Jadi tadi tuh mindset yang ke arah diskriminatif gitu ya, merasa bahwa oh kelompok ini lebih kuat dari kelompok yang itu, atau orang-orang yang seperti ini lebih baik daripada orang-orang yang seperti itu. Nah, sebetulnya anak-anak bisa dapat referensi seperti ini dari mana? Nah, kalau masih kecil biasanya ya dari orang tuanya. Kalau udah bersekolah, udah konsumsi media, lagi bisa dari media, bisa dari sekolah, ya bisa dari gurunya misalnya, bisa dari buku-buku yang dibaca, bisa dari lagu gitu. Maka sebenarnya kita apa ya, kalau kita ngomongin lagu, ngomongin buku ya itu konten-konten yang sebetulnya baik itu, tapi kadang-kadang tidak tepat untuk usia tertentu kan. Berarti kayak film gitu ya, misalnya kadang-kadang film kan juga ada tuh yang menunjukkan relasi kekuasaan ya, superhero itu misalnya berantem segala macam, itu kan ada siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah gitu. Sebenarnya filmnya bagus gitu, cuman ketika dikonsumsi untuk anak yang belum bisa menyerap maknanya, lalu diserap secara mentah-mentah, itu bisa jadi salah paham gitu dan diterapkannya salah. Maka memang ada di orang tua nih kendalinya untuk anak bisa konsumsi konten apa sih, lagunya harus seperti apa, bukunya seperti apa, filmnya seperti apa. Jadi anak bisa dapat pemahaman tuh yang memang tepat gitu, non diskriminatif, tidak melihat yang ini lebih hebat, yang itu lebih jelek. Nah, ini sulit juga nih sebenarnya Bapak Ibu, tapi pasti kita bisa ketika kita sudah aware bahwa oh ini juga perlu diolah nih di anak-anak. Oke, ada beberapa cara ini di Permendikbud juga nih ya yang bisa dilakukan untuk menangani dan mencegah
kekerasan, termasuk bullying juga. Nah, jadi kalau di Permendikbud ini kan sebetulnya ditujukan ke sekolah ya, ke satuan pendidikan. Tapi poin-poinnya beberapa ternyata sesuai juga nih diterapkan di rumah. Gitu. Ada penguatan tata kelola, ada edukasi dan penyediaan sarana prasarana. Nah, mungkin ada di sini yang Bapak Ibu guru juga ya. Nah, kalau misalnya penguatan tata kelola intinya ini bagaimana mengelola lingkungan yang aman. Ya, kalau di sekolah tuh salah satunya berhubungan dengan membuat peraturan gitu ya. Nah, kalau di rumah ya tentu saja kita orang tua yang bertugas menentukan peraturan di dalam keluarga. Dan ketika kita bikin peraturan, jangan lupa bagian paling penting dari adanya sebuah peraturan adalah menimbulkan kesepakatan di antara seluruh anggota keluarga untuk patuh sama aturannya. Gitu, karena kalau aturan orang tua bikin, anak nggak tahu, udah pasti anak akan melanggar. Ada peraturan, anak sebetulnya nggak sepakat, bisa jadi dia patuh. Tapi dia patuh bukan karena dia merasa perlu untuk patuh, tapi dia patuh karena dia takut sama orang tuanya misalnya. Dan itu nggak oke ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya bukan anak-anak itu harus patuh ya sama aturan, tapi anak-anak itu perlu sepakat dengan peraturannya. Makanya ketika kita bikin peraturan baru, misalnya nih anak-anak pertama dia harus tahu, dia harus sepakat. Oke, setuju ya untuk patuh sama peraturan ini. Dan jangan lupa kalau bikin peraturan, jangan cuman untuk anak-anak, tapi peraturannya Bapak Ibunya juga ikut. Jadi misalnya aturan di rumah adalah jam 9 semua sudah harus tidur. Ya, Bapak Ibunya juga tidur jam 9. Perkara nanti anaknya udah tidur kita bangun lagi. Tapi anak-anak harus tahu bahwa orang tuanya jam 9 tidur misalnya kayak gitu. Terus apalagi aturan cuman boleh main HP 2 jam gitu. Oh ya berarti orang tuanya juga main HP-nya 2 jam aja. Nggak boleh lebih misalnya kayak gitu. Jadi peraturan itu dibuat. Nah, mungkin akan ada peraturan-peraturan yang nggak bisa, Bu. Ada peraturan yang harus anak-anak aja dan orang tua nggak sama peraturannya. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan anak-anak tahu ketika ini peraturan khusus untuk anak-anak. Ya, orang tua nggak bisa pakai peraturan ini karena apa gitu. Jadi dalam membuat peraturan ini tricky-nya ada di situ. Gimana caranya ketika anak nggak setuju, nggak sepakat, itu kita kasih pemahaman, kita kasih konsep-konsepnya, dan kita bujuk lah ya, tanda kutip kita harus bujuk juga, kita yakinkan bahwa ini peraturan kamu harus patuh gitu. Tapi bukan dipaksa sampai dia benar-benar dapat, oh oke, berarti benar aku harus patuh karena ini menguntungkan buat aku gitu ya. Itu hal yang anak perlu pahami gitu kalau dalam hal peraturan. Nah, pengasuhan tanpa kekerasan ini kalau misalnya untuk pukul memukul biasanya sih orang tua udah jarang ya, orang tua sekarang. Nah, cuman yang biasanya kita agak sulit, ya saya juga termasuk nih yang agak sulit adalah menggunakan nada-nada tinggi gitu ya, karena itu suka spontan. Nah, ternyata kalau yang saya lihat sendiri di anak-anak saya tuh ditiru Bapak Ibu. Jadi ketika si adik marah sama kakaknya ya dia akan bentak karena dia belajar, oh ibu kalau marah bentak gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya cukup sulit, tapi kalau kita sadari sebaiknya kita perlu mengurangi nih ya kedisiplinan yang pakai kekerasan gitu. Nah, terus ketika anak di lingkungan itu tidak pernah dapat referensi kekerasan, biasanya sih dia tidak akan melakukan kekerasan atau dia akan merasa bersalah ketika dia melakukan kekerasan. Nah, kegiatan-kegiatan yang mencegah kekerasan tuh kayak gimana? Contohnya adalah kita lakukan lawannya aja. Kekerasan itu kan sesuatu yang menyakiti ya, gitu, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita lakukan yang sebaliknya, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan persahabatan. Jadi, contoh misalnya, oke, dalam 1 jam ini kita lomba siapa yang lebih banyak berbuat baik untuk sesama di rumah gitu. Nah, itu kan bisa jadi kegiatan sehingga anak-anak tuh fokusnya aku harus bantuin siapa nih, aku harus ngapain nih kayak gitu.
Kemudian di pembiasaan untuk misalnya saling memeluk, saling menyapa, saling menghargai, mengucapkan kata-kata ajaib yang terima kasih, tolong, dan sebagainya itu bisa banget untuk dibiasakan. Kemudian kegiatan kayak yang menumbuhkan kerjasama ya, kerjasama kayak misalnya masak bersama, atau berkebun, atau apapun lah ya yang sifatnya untuk bekerja sama gitu ya, antara kakak, adik, dan juga orang tua perlu terlibat sebetulnya. Nah, ini tambahan Bapak Ibu juga bisa menjadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Karena kalau misalnya anak-anak tahu bahwa orang tuanya terlibat dalam TPPK, mereka juga akan sadar, oh orang tuaku terlibat berarti paling nggak aku harus juga nih jadi orang-orang yang tidak melakukan kekerasan gitu. Oke, nah ini untuk edukasinya. Bentuk-bentuk kekerasan itu anak-anak perlu tahu tadi ya, karena ada yang melakukannya karena tidak tahu gitu. Jadi mereka perlu tahu. Disiplin yang positif ini sebetulnya sulit ya, tapi bisa Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu kita tidak menghukum anak ya. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan, dia tuh perlu sadar kesalahannya apa, dan dia yang penting dia ketahui adalah harusnya dia bagaimana gitu. Kadang-kadang yang salah di orang tua adalah mereka menghukum supaya anak merasa bersalah, supaya dia jerah. Padahal anak tuh tidak butuh ya sebetulnya, apalagi yang masih kecil-kecil tuh dia nggak butuh kok merasa bersalah. Yang dia butuh adalah dia tahu dia salah apa, next time harus apa gitu. Karena perasaan bersalah itu hanya menimbulkan luka sebenarnya. Nah, terus pola pemikiran yang inklusif ini tadi ya, memandang sesuatu tuh sebetulnya setara dan yang lain itu sebenarnya sebagai keunikan. Nah, kalau di anak-anak tunanetra, nah ini yang kadang-kadang terjadi kan banyak yang justru menjadi korban ya, apalagi tadi tuh ketika di sekolah-sekolah inklusif mereka jadi minoritas. Nah, maka sebenarnya pemikiran yang setara ini adalah salah satu yang bisa kita bangun di anak-anak untuk mengantisipasi dampak dari mereka dibully gitu. Artinya gini, anak-anak tunanetra itu secara natural ketika dia tahu dia beda dari orang-orang di sekitarnya akan merasa minder gitu, kok aku beda ya gitu, kok teman-teman aku bisa begini, kok aku nggak bisa, kayak gitu kan. Nah, maka anak-anak ini sebenarnya perlu nih dibangun kepercayaan dirinya, dibangun konsep dirinya, dimulai dari pemahaman bahwa kelemahan itu adalah bagian dari keunikan. Semua orang tuh punya kelemahan, kebetulan yang kamu kelemahannya di penglihatan, teman-teman kamu yang lain kelemahannya di sini, di situ gitu ya. Jadi melihat bahwa mereka tuh sebenarnya setara. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi di keluarga, apalagi ketika punya lebih dari satu anak gitu, yang satu tunanetra, yang satunya tipikal tidak mengalami disabilitas, kadang-kadang secara tidak sengaja orang tua memperlakukannya berbeda. Jadi perlakuan orang tua tuh nggak sama nih gitu ya. Memang pasti nggak sama ya, dari satu tunanetra, satu enggak gitu. Cuman hati-hati ketika tidak samanya ini bisa membuat anak merasa diperlakukan berbeda dan perlakuannya kok lebih rendah gitu. Atau malah sebaliknya, kok perlakuannya lebih spesial. Jadi kalau yang perlakuan lebih spesial nanti jadi dia yang membuli gitu ya kakaknya atau adiknya gitu. Kalau yang diperlakukannya lebih rendah dia nanti bisa semakin merasa minder. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak-anak dengan setara itu penting. Nah, masalahnya kita seringkali tuh nggak sadar bahwa yang kita lakukan membuat anak merasa tidak setara. Ini nih yang sulit gitu ya. Kita nggak ngeh tuh misalnya contoh ya, contoh simpel aja terjadi nih di saya waktu itu. Jadi anak saya 2, yang kakaknya nih kebetulan karena sudah SD ada PR kan, jadi harus didampingi belajar. Sementara adiknya masih TK, dia belum ada tugas, maka dia tidak didampingi belajar. Itu doang ya, simple. Yang satu didampingi belajar, yang satu enggak. Adiknya tuh bisa yang ngambek gitu.
Cuma karena ibu dari tadi temenin kakak belajar gitu. Untungnya anak saya bisa komplain. Jadi, oh iya, jadi dari tadi saya ada waktu berdua nih dengan kakaknya, sedangkan saya nggak ada waktu berdua sama dia gitu. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak setara ya gitu. Buat anak-anak itu udah masalah banget. Maka memang perlu nih kalau kakaknya didampingi belajar, berarti adiknya juga. Kalau adiknya nggak ada belajar ya mungkin berdua sama adiknya menggambar atau main atau apa. Jadi sama nih, sama-sama diberikan porsi yang setara. Kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa, kadang-kadang ya kalau terjadi di anak tunanetra tuh kadang-kadang, oh kakaknya boleh dimasukkan les apa, misalnya les musik atau les olahraga gitu. Sedangkan nggak bisa nih tunanetra main basket contoh ya. Adiknya iri. Nah, ini kan nggak bisa sama nih. Nah, berarti ada nggak les lain yang mungkin adiknya bisa ikut? Atau kalaupun ternyata misalnya tidak ada, adiknya perlu dijelaskan kenapa kakakmu mendapat tapi kamu tidak, dan dijelaskan dan dia perlu paham gitu. Nah, ini yang sebetulnya lumayan menantang gitu ya. Nah, kemudian keterampilan bertanggung jawab, jadi ketika anak melakukan sesuatu, dia perlu bertanggung jawab atas kesalahannya atau kebenaran yang dia lakukan. Intinya dia perlu bisa bertanggung jawab. Itu akan membantu supaya mereka berpikir juga sebelum bertindak. Ini sebenarnya kadang-kadang anak-anak lupa, kenapa sih mereka mukul, mereka membuli temannya, karena dia nggak kepikiran apa yang akan terjadi sama temannya kalau dia melakukan itu, gitu. Nah, ini dengan kita memupuk rasa tanggung jawab, pikir dulu ya sebelum bertindak. Kalau kamu begini, dampaknya ini. Kalau kamu begitu, dampaknya itu. Itu tugas kita untuk membekali anak-anak sebetulnya. Nah, keterampilan sosial ini juga penting sekali. Bagaimana tadi ya, berkomunikasi, bekerja sama, kemudian ketika ada konflik mengatasinya gimana gitu. Ini yang sering jadi masalah bullying di sekolah atau di mana-mana itu karena ada konflik tapi nggak ngerti cara ngatasinya, pukul aja selesai, temennya nangis, temennya kalah misalnya gitu. Nah, maka anak-anak tuh sebenarnya bisa dilatih untuk mengatasi konflik. Kalau yang anaknya lebih dari satu, kakak beradik berdua aja itu sebetulnya kesempatannya banyak banget untuk mereka belajar mengatasi konflik. Contoh ketika mereka lagi berantem, kita mungkin tidak langsung serta-merta kakaknya harus ngalah minta maaf sama adiknya, nggak gitu. Kadang-kadang itu nggak works ya. Tapi kita perlu tanya, tadi kejadiannya gimana, lalu solusinya kamu berdua maunya gimana gitu. Ini kayak contoh tadi ya, mainan berantem gitu, mainan rebutan gitu, kita mungkin menengahi aja. Oke, sekarang kalian diskusi siapa yang harusnya dapat mainan ini gitu, tanpa pukul-memukul gitu misalnya ya. Disitulah mereka akan belajar untuk mengatasi konflik. Nah, menghargai, memahami, dan saling mendukung ini juga bisa sekali kita bentuk di rumah dengan cara ya kita pun menghargai anak-anak kita, mereka harus belajar menghargai kakak dan adiknya dan seterusnya. Nah, memecahkan masalah ini juga anak-anak tuh perlu belajar ya tadi ya, kenapa bullying bisa terjadi karena ada masalah. Kalau misalnya mereka terampil memecahkan masalah, pasti tidak akan memecahkan dengan cara menyakiti. Kemudian mengambil keputusan tadi ketika mau memilih antara A dan B yang mana yang lebih bagus, ketika melakukan ini kira-kira resikonya apa, gitu itu penting banget. Nah, pengelolaan emosi Bapak Ibu ini juga penting banget karena kadang-kadang kenapa terus menyakiti, karena dia tidak bisa mengelola rasa marahnya atau rasa kecewanya sama temennya, maka dia harus dilatih untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Gimana sih cara mengelola emosi? Dari yang paling sederhana adalah mereka mengenali dulu kalau ada perubahan emosi, ini emosinya naik atau turun gitu ya. Kemudian bagaimana memahami kenapa emosi itu muncul, kemudian menamai emosinya, kalau ini moodnya drop, ini sedih, kecewa, atau putus asa, atau apa, atau marah. Jadi mereka bisa melabel emosinya, kemudian baru mereka bisa mengekspresikan dengan cara yang sehat. Kemudian resiliensi, ini sesuatu yang sulit-sulit gampang juga Bapak Ibu, karena resiliensi kan berarti dia bangkit dari keterpurukan. Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang dia merasa gagal ya, kadang-kadang dia merasa kecewa. Bagaimana dia bangkit dari perasaan-perasaan itu perlu dilatih juga. Karena kadang-kadang
mereka yang kurang resilient, jadi ketika mereka kecewa, dia menyalurkan kekecewaannya itu dengan menyakiti orang lain gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah terampil untuk melakukan si resiliensi ini, dia tidak akan menggunakan cara negatif tuh untuk bisa mengatasi masalahnya dia. Oke. Yang terakhir untuk pencegahannya adalah sarana dan prasarana. Ini yang paling penting adalah kita memenuhi semua kebutuhan anak secara psikologis maupun fisiologis ya. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis itu perlu sekali dipenuhi gitu. Anak yang kurang tidur besokannya biasanya lebih emosional ya. Anak yang lapar kadang-kadang juga jadi galak gitu ya. Jadi kebutuhan fisik itu berhubungan juga ya untuk mencegah anak melakukan kekerasan, apalagi kebutuhan psikologis karena kadang-kadang anak yang membuli itu dia kurang perhatian atau kurang kasih sayang atau tidak merasa dihargai dan seterusnya. Jadi kebutuhan psikologis itu perlu sekali juga. Menciptakan lingkungan yang aman. Anak ketika sudah terbiasa dengan lingkungan yang aman, dia akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman juga untuk dirinya, sehingga dia menghindari tuh resiko-resiko untuk berantem gitu ya. Jadi lingkungan yang aman ini penting sekali, termasuk juga ketika kita tinggal di misalnya milih rumah atau milih kontrakan gitu, perhatikan juga lingkungan sekitarnya aman nggak nih untuk anak-anak gitu, karena mereka pasti akan bergaul ya dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Ketika lingkungannya tidak aman, dia belajar juga dari situ. Sekolah pun gitu. Ketika kita memilih sekolah, pastikan sekolahnya ini lingkungannya aman untuk anak-anak gitu. Jadi ketika kita ya sekolah tuh sebenarnya paling krusial ya, SD, SMP tuh ya, apalagi ketika anak-anak mulai bergeser dari orang tuanya dan lebih memilih menuruti teman-temannya gitu kan, SMP tuh. Jadi lingkungan ini bisa cukup besar pengaruhnya gitu. Oke, bagaimana ketika bullying-nya sudah terjadi ya penanganannya? Yang pertama perlu kita lakukan ketika kita dengar, oh ada kasus bullying nih, si A mukul si B udah berkali-kali misalnya gitu ya, itu perlu diperiksa dulu. Gitu. Jadi ada laporan, kita perlu periksa pelakunya, korbannya, dan saksinya gitu. Dipastikan apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, ini agak sulit juga kadang-kadang karena anak-anak tuh kadang ada yang mengadu dan melapor ya. Jadi beda ya Bapak Ibu, ngadu sama lapor itu beda. Bedanya kalau mengadu itu biasanya ada unsur emosional ya, kadang-kadang suka dilebih-lebihkan ceritanya atau cara ceritanya adalah subjektif dari sudut pandang si anak gitu. Sedangkan kalau melapor itu adalah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Contoh mengadu tuh, Bu, si A mukul si B berkali-kali sampai si B kesakitan. Itu mengadu ya. Kalau melapor tuh si bilangnya gini, si A memukul lengan kanannya si B 3 kali. Lalu si B itu mengelus-ngelus, kelihatannya kesakitan. Nah, itu beda ya lapornya antara berkali-kali dan dia lapor 3 kali. Itu kan kalau yang berkali-kali tuh kadang kita bisa mikir berkali-kali berapa nih, 12 kali, 20 kali gitu kan. Tapi kalau disebutkan jelas, oh 3 kali gitu ya. Jadi anak perlu dilatih juga nih untuk bisa melapor dengan benar. Nah, maka kita benar-benar harus periksa dengan jelas sampai dapat datanya sebenarnya ini kekerasannya atau bullyingnya tuh gimana sih masalahnya gitu ya. Nah, yang perlu ditangani seringkali kita fokus hanya pada korbannya, betul nggak Bapak Ibu? Padahal kalau dalam kasus bullying jangan lupa pelaku itu juga harus ditangani. Kenapa dia sampai bisa membuli? Ada akarnya tuh dan dia perlu ditangani juga. Saksi, nah ini yang sering lebih terlupakan lagi gitu ya. Saksi atau anak-anak yang melihat itu perlu ditangani juga. Kenapa? Karena jangan sampai justru dia belajar, oh bisa ya melakukan itu ke temannya, terus dia melakukan juga. Itu ada kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anak
yang melihat temennya berkelahi itu bisa trauma juga untuk ke sekolah. Bisa juga dia jadi takut sama temennya yang mukul itu tadi gitu ya. Jadi saksi ini sebetulnya perlu ditangani juga gitu. Jadi yang perlu ditangani tidak hanya korban, pelaku dan saksi juga perlu. Nah, penanganan ini intinya ada penanganan medis itu kalau misalnya ada luka gitu ya. Terus penanganan psikologis tadi kalau misalnya ada trauma, ada kecewa, ada kesedihan dan seterusnya. Pendidikan kita perlu memastikan anak-anak baik korban, pelaku maupun saksi itu tadi tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi ketika anak melakukan bullying berulang-ulang dan seterusnya, terus dia dikeluarkan dari sekolah, nah ini yang perlu dipikirkan gitu. Tindak lanjutnya bagaimana untuk pendidikannya. Nah, untuk memulihkan itu baik pemulihan korban, pelaku maupun saksi ini guru dan orang tua sebetulnya penting sekali. Itu anak tuh benar-benar perlu didampingi. Oke, ini referensinya Bapak Ibu kalau ada yang membutuhkan bisa di-scan QR-nya, ada di sini Permendikbudnya. Closing statement sedikit ya, sebenarnya kita mau segimana kita melindungi anak-anak kita, tetap besar resiko anak untuk mengalami bullying, kekerasan atau apapun itu gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin melindungi anak-anak kita, memberikan tempat yang aman dan membekali dia dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya. Ini yang penting sekali karena tidak mungkin kita akan bisa sama anak-anak terus. Jadi membekali dengan keterampilan itu krusial sekali Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin dapat informasi tentang program-program Kemendikbud bisa mendaftar ikut pelatihan Ibu Penggerak karena dari situ juga saya dapat informasi tentang banyak hal yang program-program Kemendikbud itu tadi termasuk di Permendikbud ini yang baru. Oke, sekian Bapak Ibu materinya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing. Oke. Selamat malam. Oke, Bu. Ini berhubung di chat belum ada Bu Maria, Ya. bisa langsung aja ya Bu Maria. Bu Boleh, silakan. Wardianing, monggo. Iya. Ini Bu Maria, selamat malam. Ya, malam Bu. Bisa kedengaran kan Bu suara saya? Kedengaran Bu, cukup jelas. Oh iya. Ya, salam kenal ya Bu. Saya juga tunanetra dan kebetulan anak saya juga tunanetra. Ya Bu, salam kenal. Iya. Ini Bu, saya akan menanyakan, kan kalau apa itu sekolah di LP itu kan biasanya antara usia si A sama si B itu kan kadang-kadang jaraknya ini terpaut agak jauh. Nah, kadang-kadang si A itu kan misalkan si A itu usianya sudah lebih besar, mungkin selisih 5 tahun ataupun selisih 6 tahun. Dan kalau untuk sekarang kan ini lebih apa ya? Kalau dulu-dulu sih mungkin antara seusia-usia segitu selisih 5 tahun ataupun 6 tahun itu kan nggak begitu kelihatan karena mereka belum begitu banyak, bahkan mungkin waktu Ibu masih sekolah pun belum mengenal yang namanya HP kan gitu toh Bu. Lah untuk yang saya tanyakan saat ini, karena anak-anak itu banyak lebih mengenal HP, dan kebetulan yang kecil-kecil itu memang banyak yang belum dikenalkan dengan HP. Terus ini yang saya tanyakan, bagaimana cara memberitahu anak-anak yang kecil itu biar tidak terpengaruh dengan mereka-mereka yang usianya jauh lebih dewasa. Oke. Oke Bu, ini saya langsung jawab aja ya Bu Suci Iya, ya. nggak apa-apa, nggih.
Oke, nah ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mau memberitahu ke anak, memang yang saya biasanya akan menyarankan memberitahu sisi pengetahuannya dulu gitu. Jadi pengetahuan kenapa tadi misalnya HP ya contohnya. HP itu fungsinya apa sih? Kegunaannya untuk apa? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Ketika kita menggunakan HP. Nah, kita ini kan berarti kadang-kadang konteks orang dewasa dan juga konteks anak-anak. Anak-anak perlu tahu nih kenapa orang tua pakai HP. Terus buat orang tua tuh HP itu juga sebetulnya kan plus minus ya, Bapak Ibu, tetap ada positif negatifnya. Nah, anak-anak juga perlu tahu kelebihan dan kekurangan dari dia menggunakan HP. Kenapa dia belum boleh, itu dia perlu dijelaskan gitu. Misalnya HP itu untuk bekerja gitu ya contoh, atau HP itu untuk bersosialisasi di media sosial yang dilakukan orang-orang yang sudah besar. Kalau lebih kecil bahaya. Nah, anak-anak perlu dikasih tahu bahayanya apa. Contoh yang saya bilang ke anak saya pada saat dia umur 3-4 tahun gitu, saya bilang bahwa di internet itu ada orang-orang asing. Terus saya tanya, kamu ketemu orang asing di toko, kamu berani ngomong nggak sama dia? Enggak, pasti jawabannya. Nah, kalau kamu pegang handphone, itu bisa jadi ada orang asing ajak ngomong kamu, berani nggak gitu. Nah, itu dia langsung oke, berarti aku nggak boleh pegang handphone supaya aku nggak ketemu orang asing yang membahayakan aku. Itu salah satu contohnya. Kemudian, handphone ini kan salah satu dampaknya dari kecanduan, kemudian kerusakan otak yang bisa terjadi karena kecanduan handphone dan seterusnya. Itu anak-anak sebetulnya perlu tahu ya, resiko untuk kanker dan sebagainya itu bisa diberitahu juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa sebetulnya memperkaya pengetahuan juga, apa aja sih resikonya, apa baik buruknya gitu. Termasuk ketika kita mau membuat anak melakukan sesuatu, itu kita perlu beritahu juga secara ilmiahnya kenapa, apa yang menguntungkan dari ini. Itu jadi memang sebagai orang tua membekali dari sisi pengetahuan itu duluan kalau menurut saya, supaya anak paham dulu kenapa iya kenapa enggaknya. Nah, kemudian baru kita meyakinkan anak bahwa dia bisa melakukan itu. Ayo kita lakukan itu. Kalau misalnya ternyata kamu melanggar, nanti risikonya apa? Akan dapat konsekuensi apa? Kalau misalnya kamu patuh, kamu dapat konsekuensi apa? Gitu ya. Jadi itu bisa kita beritahu. Nah, yang sulit dikontrol adalah kadang-kadang yang lebih tua, ya ini kalau di sekolah ya tadi kan contohnya di SLB ya, bisa jadi yang lebih besar ini mempengaruhi dan memaksa yang kecil-kecil. Nah ini yang agak sulit, agak sulit untuk bisa di anak-anak nih punya pengetahuannya, dia tahu nggak boleh, dia udah yakin dia nggak mau gitu. Nah tapi ketika dipaksa gimana? Nah berarti sebetulnya itu yang anak-anak juga perlu bisa kita bekali dengan keterampilan untuk menolak gitu, dan itu susah sebenarnya ngajarinnya untuk bisa berani melawan, untuk bisa berani menolak. Itu anak juga perlu kita latih supaya dia tidak diintimidasi juga gitu ya sama yang lebih tua, nggak mau aja gitu disuruh-suruh atau dipaksa-paksa. Nah ini juga berarti kan dia harus berani berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa juga dia harus menyampaikan informasinya dengan data gitu. Aku tidak mau melakukan ini karena ini akan berbahaya bla 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 gitu. Atau bagaimana dia berani untuk melapor ketika ada orang lain yang memaksa dia melakukan sesuatu yang dia nggak mau. Nah ini perlu juga nih dibekali kemampuannya. Gitu Ibu, apakah sudah cukup menjawab Ibu? Ini ada pertanyaan Bu Maria dari Ibu Rizky Maulia. Bu, bagaimana cara menghadapi orang tua pelaku bullying yang seringkali berlindung dengan alasan namanya juga masih anak-anak? Begitu, Bu.
Oh, oke. Jadi ini anaknya mungkin membuli, tapi orang tuanya melindungi, bilangnya ini namanya juga anak-anak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini orang tua yang seperti ini perlu diberikan pengetahuan ya, Bapak Ibu, bahwa nggak ada tuh sebenarnya istilahnya namanya juga anak-anak tuh mukul jadi biasa, itu enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sendiri perlu punya mindset yang sama dulu, yang namanya melakukan kekerasan. Walaupun itu anak-anak itu tidak baik, tetap seharusnya anak tuh enggak mukul dan enggak nendang dan kayak gitu. Dan ketika anak melakukan itu berarti harus diproses supaya anak itu berhenti melakukan itu. Nah, ini yang mindset yang perlu kita punya. Nah, gimana nih dengan orang tua yang masih melindungi anaknya? Orang tuanya perlu dibekali dengan pengetahuan juga. Ya, pengetahuan apa? Ya, biasanya gini, orang tua itu belum tahu mungkin ya bahwa yang melakukan bullying itu juga berarti kenapa-kenapa anaknya gitu. Jadi kan ini biasanya kan pembulinya namanya juga anak-anak, wajar lah gitu ya, orang tuanya melindungi anaknya. Nah, orang tuanya pasti nggak tahu tuh bahwa pelaku bullying itu bermasalah gitu, karena kalau dia nggak bermasalah dia nggak membuli kok gitu ya. Nah, ini yang orang tua perlu tahu gitu, bahwa anakmu mukul gitu misalnya, dia kenapa sih orang bisa mukul? Nah, kita bisa sodorkan pengetahuannya gitu. Kenapa sih orang bisa membuli? Ini kan tadi ya, dia merasa tidak dihargai, kurang perhatian, mungkin dia punya kebutuhan yang tidak tersalurkan gitu. Jadi itu orang tua perlu dikasih tahu tuh gitu, kenapa sih seseorang bisa menjadi pelaku, dan orang tua juga perlu disadarkan bahwa kenapa anak bisa begitu, ya bisa jadi karena orang tuanya gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, betul ya Bapak Ibu ya. Kadang ya namanya pergaulan sesama orang tua, kita nggak selalu bisa ngasih tahu tuh teman-teman orang tua kita gitu ya. Maksudnya teman-teman kita, mereka sesama orang tua. Nah, kadang-kadang kita bisa juga nih share aja info Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan postingan Instagram atau video YouTube gitu ya, atau berita-berita yang menjelaskan tentang si kekerasan, tentang si bullying ini, bahwa oh ternyata pelaku tuh kenapa ya, oh ternyata kalau anak tuh harusnya tetap nggak melakukan kekerasan ya, kita share info aja ke mereka. Kalau kita nggak bisa ngasih tahu langsung, kita share info-info yang kita tahu. Bapak Ibu bisa dapat cukup banyak info sebenarnya di websitenya Kemendikbud gitu ya, di YouTube-nya mereka juga cukup banyak, karena ini lumayan lagi ramai disemarakkan ya untuk mencegah dan menangani kekerasan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa share juga nih ke orang tua yang lain informasi-informasinya, supaya mereka pun bisa membaca sendiri gitu. Dan kalau misalnya upaya-upaya dilakukan tapi ternyata tidak berhasil juga, berarti langkahnya adalah kita perlu melindungi anak-anak kita dari mereka yang melakukan bullying. Jadi kita juga bisa nih ya, masih punya power kan untuk mengelola anak kita tuh harusnya ikut kegiatan apa, sekolahnya bagaimana. Ketika kita tahu ada lingkungan yang tidak aman untuk anak-anak kita tarik anak kita dari lingkungan itu. Itu satu cara yang benar-benar di bawah kontrol kita. Karena kalau orang lain kan sebenarnya udah di luar kontrol kita juga ya kadang-kadang. Jadi kita kadang-kadang juga perlu untuk fokus pada apa yang bisa benar-benar kita kontrol Bapak Ibu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngadepin orang tuanya, berarti kita perlu banget ambil alih gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Ibu Rizky tadi ya. Iya Ibu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Bu Iin Mutmain. Langkah apa saja yang bisa dilakukan jika sudah terjadi bullying, Bu? Pernah cerita-cerita sama saudara kalau anaknya dibully. Ketika anak lapor ke ortu, kemudian ortu membantu menyelesaikan, malah justru anak semakin dijauhi. Begitu pula jika lapor ke guru, ternyata juga dijauhi. Apa saja yang bisa dilakukan anak untuk menghentikan pembulian ini? Oke.
Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini memang sulit kalau situasinya tadi kan orang dewasanya yaitu tadi si guru pun powernya kurang ya. Jadi sebetulnya langkah yang bisa kita lakukan pertama, ini guru-guru ini kan sebenarnya sedang proses juga ya Bapak Ibu sosialisasi Permendikbudnya, karena kan baru turun kemarin Agustus, sekarang baru Oktober gitu ya. Jadi beberapa guru tuh juga masih belum paham bagaimana seharusnya mengatasi kekerasan gitu. Jadi kita mungkin yang sudah dengar dan sudah baca, nanti Bapak Ibu silahkan boleh baca juga ya Permendikbudnya lebih lengkap gitu. Itu bisa share ke Bapak Ibu guru di sekolah ya, supaya mereka tahu juga ya bahwa ini tuh harus ditangani gitu ya. Kalau nggak ditangani tuh nanti dampaknya apa kayak gitu. Nah, mereka perlu tahu. Nah, sebetulnya langkah yang perlu dilakukan ketika anak kita menjadi korban bully adalah kita memulihkan anak kita dari proses bullyingnya dulu gitu, sampai dia merasa ya tadi ya misalnya ada luka segala macam sembuh, kemudian trauma terus apa itu pulih gitu. Itu kita sebagai orang tua bisa membantu memulihkan itu. Nah, untuk konflik dengan orang lain memang apa namanya, kalau anaknya sudah cukup besar, dia kita bantu untuk supaya dia yang mengatasi sendiri. Kalau terjadinya nih, contohnya misalnya udah kelas 6 SD. Kelas 6 SD ada masalah yang menyelesaikan orang tua. Itu bisa teman-temannya berpikir, ini anaknya nggak mandiri nih, kita jauhin aja. Atau ini anak, oh lemah nih anaknya nih, bisa kita bully lagi karena dia nggak bisa ngatasin masalahnya sendiri, kayak gitu ya. Jadi kita juga bisa untuk membantu tadi, membekali anak-anak dengan keterampilannya untuk dia mengatasi masalahnya sendiri gitu. Nah, kemudian yang sekarang juga sedang dibentuk kan TPPK itu tadi ya Bu, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu orang tua boleh nih mengajukan ke sekolah seandainya di sekolah belum ada. Ya, ini beberapa sekolah sedang proses membentuk tim ini gitu. Nah, Bapak Ibu bisa juga menyampaikan ke guru-guru gitu untuk membentuk si tim ini di sekolah gitu. Peraturannya semua ada di Permendikbud, timnya kayak gimana, tugasnya apa segala macam itu ada di Permendikbud. Jadi kita juga sebagai orang tua bisa mendorong sekolah untuk membentuk tim ini. Nah, tim inilah nanti yang tugasnya akan menangani si kekerasan ini di sekolah gitu. Jadi ketika ada tim ini, mudah-mudahan kalau fungsinya berjalan dengan baik, itu bisa diatasi gitu. Karena tim ini juga karena dia terdiri dari guru dan orang tua, ya salah satu isinya ya ada guru dan orang tua. Jadi seandainya ada guru-guru yang ternyata mengatasi kekerasan yang masih salah nih, gitu bisa diberikan pengetahuan juga gitu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Ibu Iin, apa sudah cukup Bu Iin? Bu Iin? Oh iya udah. Berarti ini lanjut pertanyaan berikutnya nggih Bu. Selamat malam Bu Maria. Jika pelaku bully adalah keluarga dekat yang usianya sudah lanjut dan sulit untuk kompromi dengan beliau, apakah harus dijauhkan dari sosok tersebut atau cukup kami kuatkan anak kami mengingat kami sering bertemu dengan beliau? Itu pertanyaan dari Ibu Fatimah Putri. Bu, saya izin matikan kamera ya Bu, internetnya kurang stabil. Tadi boleh diulang Bu pertanyaannya Bu, maaf putus-putus tadi. Jika pelaku bully
adalah keluarga dekat yang usianya sudah lanjut dan sulit untuk kompromi dengan beliau, apakah harus dijauhkan dari sosok tersebut atau cukup kami kuatkan anak kami mengingat kami sering bertemu dengan beliau? Oke. Nah, sebenarnya ini yang perlu dicek adalah anaknya dikuatkan bisa atau enggak. Itu karena jadi kita bisa ngobrol sama anak, bagaimana sih rasanya ketika menghadapi orang ini, terus kamu bisa memaafkan nggak, kamu bisa memaklumi nggak gitu ya. Ini bisa kita diskusikan dengan anak. Kalau ternyata memang anak tidak sanggup, tidak mampu, tidak suka, tidak nyaman atau apapun itu, berarti memang perlu dijauhkan. Ya, tapi seandainya anak ternyata masih mampu, mungkin kita bisa kuatkan saja gitu. Jadi tergantung nih Bu ya, bisa dicek dulu anaknya kondisinya seperti apa. Memungkinkan nggak kalau dia menghadapi orang ini. Kalau sudah tidak memungkinkan, nggak terlalu trauma, terlalu sakit, berarti perlu dijauhi. Gitu Ibu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Ibu Fatimah, apa sudah cukup menjawab pertanyaan Ibu? Ibu Fatimah. Ya, katanya sudah, Bu. Boleh lagi, Bu, pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu. Ini dari Mama siapa? Dari Mama Mary Susanti. Bagaimana caranya menjelaskan ke anak yang membuli atau menjauh karena mereka melihat anakku yang matanya berbeda dengan mereka? Bagaimana cara menjelaskan supaya mereka mengerti karena terkadang sudah dijelaskan tetapi mungkin masih belum ngerti. Oke, ini berarti teman-teman yang bukan tunanetra gitu ya, menjauhi yang tunanetra ya. Nah, ini sebetulnya ya gampang-gampang susah ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya gini, untuk menjelaskan tentu tadi kita bisa kasih tahu bahwa tunanetra itu adalah bagian dari keberagaman, bagian dari ciri individu gitu. Nah, sehingga dan anak juga bisa disadarkan bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan gitu. Nah, bisa juga anak ini dibantu untuk menemukan apa sih kelemahan dan kelebihan dia gitu, dan melihat bahwa tunanetra itu adalah ya bagian dari kelebihan dan kelemahan aja gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga adalah kadang-kadang kan anak kenapa sih menjauhi, dia tidak merasa perlu ya mungkin untuk berteman dengan yang tunanetra, merasa nggak ada untungnya gitu ya. Nah, maka bisa dilakukan juga si anak yang tunanetra ini ditumbuhkan kelebihannya atau potensinya apa yang kira-kira akan membuat teman-temannya senang temenan sama dia. Nah, ini sebenarnya susah ya Bapak Ibu. Kalau saya dulu sama orang tua saya itu diajarin biar pinter gitu. Karena kalau misalnya pinter tuh teman-temannya pasti suka sama kamu gitu. Kalau orang tua saya dulu salah satu mindsetnya adalah kayak gitu. Yang kedua, saya diajarin untuk bisa bergaul. Jadi teman-teman tuh bisa nyaman gitu temenan sama saya gitu. Nah, ini juga tugas kita nih sebagai orang tua menemukan potensi-potensi anak kita yang tunanetra ini apa yang bisa jadi modal untuk dia bergaul dengan teman-temannya. Itu Ibu, mudah-mudahan menjawab. Gimana Bu? Sudah bisa diterima Bu Mary? Ya Bu, terima kasih. Bu, ini masih lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Budila, mamanya Salma dari Lamongan, dan mungkin sama aja sama Bu Rizky Molia. Intinya, kalau anak kita diinjak atau dipukul dan dia membalas ejekan atau pukulan tersebut, apakah tidak masalah?
Karena kalau diam saja nanti malah ditindas. Pertanyaannya mungkin sama-sama kayak Bu Rizky Maulia, membalas atau tidaknya itu Bu. Oke, sebetulnya sebaiknya tidak dibalas ya ejekan. Jadi kita tidak melatih untuk membalas Bapak Ibu. Sebetulnya yang paling baik begitu. Tidak dilatih untuk membalas. Karena apa? Karena misalnya dilatih untuk kalau anak tuh membalas akan terjadi kelanjutannya. Kalau misalnya kebetulan anak kita lebih lemah nih posisinya gitu, terus membalas, nah yang lebih kuat tadi akan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi, resikonya makin gede nih di anak kita untuk jadi korbannya menjadi lebih parah gitu. Atau sebaliknya, misalnya anak kita kebetulan posisinya lebih kuat gitu, membalas, jadinya kan anak kita nanti jadi pelaku ya, walaupun misalnya mulai temennya, tapi ternyata temennya lebih gede nih lukanya, lebih parah gitu karena ulah anak kita. Nah, anak kita kan semakin berat ya jadi masalahnya gitu. Jadi sebenarnya tidak dilatih untuk membalas itu yang lebih baik. Nah, ini juga kita perlu menumbuhkan ke anak-anak tidak usah membalas, karena membalas bukan berarti kamu lebih kuat, lebih keren, tuh enggak. Kalaupun kamu lebih kuat, lebih keren, yang namanya membalas itu juga namanya melakukan kejahatan. Jadi bukan dengan melatih untuk membalas, tapi yang perlu dilatih adalah menghentikan. Itu yang susah. Jadi anak kita diejek atau dipukul, dia nggak balas, tapi dia menghentikan. Menghentikannya gimana? Misalnya kalau misalnya diejek, dia harus menjawab apa? Itu kadang bisa jadi obrolan tuh. Kalau saya sama anak saya waktu zaman dari kelas 1, kelas 2 gitu, kalau misalnya teman kamu bilang kamu jelek, kamu jawab apa Kak? Ya gitu. Jadi obrolan itu buat latihan. Jadi dia, oh iya ya jawab apa ya? Gitu mengantisipasi ketika itu terjadi, apa yang akan dia lakukan gitu. Itu bisa dengan obrolan seperti itu. Kemudian bisa juga menghentikan itu dengan cara dia menghindar. Kalau dipukul, ya udah menjauh aja, menghindar aja gitu. Nah, yang berikutnya lagi bisa juga dengan menjawab. Jadi latihan untuk ini, misalnya dipukul, stop ya, jangan pukul aku, itu nggak baik. Atau jangan pukul aku, nanti aku lapor. Atau misalnya ceramah deh, jadi ya jangan pukul aku, itu nanti gini-gini ya, misalnya gitu ya. Jadi meresponnya itu gimana dengan kata-kata gitu. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya melapor. Melapor ini yang paling penting. Nah, karena begitu melapor harusnya orang dewasa yang turun tangan. Nah, cuman sayangnya ketika saya sharing aja Bapak Ibu, ketika saya ikut pelatihan yang berhubungan dengan Permendikbud ini, kemudian salah satu solusinya kan sebetulnya tadi ya, anak-anak tuh perlu melapor ke guru ketika mereka melihat atau mereka mengalami kekerasan. Nah, sebenarnya yang paling aman melapor adalah saksi. Karena ketika saksi melapor, mereka lihat dan dia lapor, dia nggak ada di dalam perkelahian itu kan. Jadi dia posisinya lebih netral gitu. Nah, cuman kadang-kadang ketika murid menerima laporan, maksud saya murid melaporkan ke guru, guru menerima laporan, kadang-kadang guru responnya kurang tepat gitu. Itu yang sulit karena masih ada guru yang ketika dapat laporan ya udah nggak biasa kayak gitu ya, mindset yang seperti itu tuh ini yang agak sulit sebenarnya ketika respon orang dewasanya menanggapi laporannya tidak sesuai itu. Jadi memang solusi yang tadi yang sebelumnya perlu dilakukan juga. Jadi kita memang tidak bisa mengandalkan laporan, apalagi jika kita sudah tahu guru-gurunya di sekolah ini kan beda-beda ya antara satu guru dengan guru lain gitu ya. Kadang-kadang oh guru yang ini tidak menangani dengan baik, guru yang itu bisa gitu. Nah, kalau kita udah tahu gurunya tidak bisa menangani kekerasan dengan baik gitu, atau mungkin bukan tidak bisa ya, belum terlatih gitu ya. Berarti anak-anak kita ini yang perlu dilatih untuk menghentikan kekerasannya gitu. Tapi kalau misalnya gurunya bisa menangani dengan baik, berarti lapor bisa jadi cara yang diandalkan. Nah, kebetulan kalau di sekolah anak saya guru-gurunya lumayan terampil nih. Jadi saya seringkali bilang ke anak-anak, kalau kamu lihat, kamu lapor. Kalau kamu lapor, kamu superhero, saya bilang gitu. Karena di mindset anak-anak kan lapor kan nanti jadinya bikin temen aku kena masalah dong. Nanti temen aku dimarahin guru dong gitu kan. Anak-anak kan mikirnya gitu.
kalau ngelapor itu ngejatuhin temennya gitu. Kalau saya bilangnya gini, kalau kamu lapor, kamu jadi superhero. Karena kalau teman kamu berantem, terus dia luka, kan kasihan. Tapi kalau kamu lapor, guru kamu tahu, terus langsung dihentikan perkelahian yang gak ada yang luka. Kamu lebih suka teman kamu luka atau enggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita sampaikan ke anak-anak, karena kadang-kadang emang mindset anak-anak ini masih ya pemikiran anak-anak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang perlu tuh ngobrol sama anak-anak, itu penting sekali untuk dia bisa dapat mindset yang benar. Gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab Bu. Bu Dila, apa sudah Ya, cukup menjawab? ya sudah. Terima kasih. Bu Maria, boleh saya nanya? Ya. Kalau pelaku bully itu gurunya sendiri, bagaimana itu, Bu? Ya, ini terjadi ya Bapak Ibu di sekolah, memang kadang-kadang pelakunya adalah guru. Nah, sebenarnya perlu ini ya Bapak Ibu, gurunya memang perlu diberikan pengetahuan gitu. Jadi memang kalau sekarang mungkin dengan memberikan ini ya si Permendikbud ini disampaikan ke guru, kemudian dengan video-videonya dari Kemendikbud ini disampaikan, itu bisa jadi salah satu jalan gitu. Nah, karena sebenarnya kalau sampai apa ya namanya, muridnya dibully oleh guru, berarti ini orang tua perlu juga menyampaikan ke atasannya guru, berarti kepala sekolahnya atau wakil kepala sekolahnya gitu ya, supaya ditangani gitu Mbak. Karena yang namanya guru yang membuli ini kan udah sulit ya, karena anak tuh nggak, kayaknya susah untuk bisa kita bekali untuk mereka berani melawan gurunya ya, maksudnya menghadapi gurunya ya, apalagi kan anak SD. Mungkin kalau SMA sudah bisa, tapi kalau SD, SMP biasanya masih sulit tuh untuk bisa menghadapi gurunya ketika gurunya yang menjadi pelaku. Maka butuh orang dewasa lain yang menyadarkan. Nah, membentuk TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan, ini salah satu tujuannya sebetulnya adalah untuk mengurangi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh guru gitu. Jadi mungkin sedikit saya jelasin sedikit ya, TPPK ini tim penanganan dan pencegahan kekerasan. Nah, ini yang membentuk kepala sekolah, ya, yang membentuk kepala sekolah. Isinya adalah ada perwakilan guru, ada perwakilan orang tua, sebetulnya gitu. Nah, termasuk nih ketika kekerasannya dilakukan oleh guru, berarti perlu ditangani sama tim ini juga gitu. Nah, gurunya juga kan kadang-kadang tadi sama aja ya. Kenapa sih kita bisa membuli gitu kan, sama aja. Mungkin guru mendapatkan kepuasan dari situ, atau guru merasa oh ini caranya mendidik gitu. Karena kadang-kadang memang masih ada mindset yang salah gitu, mindset di mana mendidik dengan kekerasan itu membuat mental anak kuat. Itu ada mindset seperti itu, dan ternyata ketika saya ketemu dengan beberapa guru itu masih ada yang meyakini itu. Karena kan emang generasi kita ya, Bapak Ibu, besar dengan kekerasan ya, lumayan lah ya, ada gitu dulu penggaris dipakai buat mukul murid biar nurut, penghapus dilempar kayak gitu kan kita pernah tahu gitu itu terjadi. Sekarang kan ini sudah jarang. Nah tapi generasi yang besar dengan pemahaman bahwa kalau dididik dengan kekerasan itu membuat mental kuat, ini bisa jadi masih nempel nih gitu. Nah jadi kan berarti perlu diluruskan mindsetnya bahwa bagaimanapun yang namanya melakukan kekerasan itu tidak membuat mental anak jadi kuat. Kesannya mungkin kuat, tapi sebenarnya enggak gitu. Mungkin cukup menjawab kah Ibu? Iya Bu. Apa ada pertanyaan lagi Ibu-Ibu? Tadi peraturan nomor berapa ya Kemendikbud Risteknya?
minta Oke, diulang. Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bu Hilda, barangkali mau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Bu Maria. Saya menyimak, saya ikut dari awal, cuma mungkin maaf tadi saya agak sedang menyetir, jadi ada beberapa poin yang saya lost, tidak menyimak. Mungkin Ya, apa yang nanti saya tanyakan mungkin tadi sudah dijawab, maaf ya kalau saya ulangi lagi. oke. Ya. Putri saya Zahra, 9 tahun, tunanetra total. Sekarang bersekolah di kelas 3 SD Muhammadiyah. Jadi dia dari kecil tidak pernah di SLB. Oke. Terus dari TK, dari playgroup TK 2 tahun, SD tahun ketiga, di inklusi lah sebut saja. Sebenarnya bukan yang sekolah yang benar-benar inklusi, cuma kebetulan saya berusaha mencari dan alhamdulillah dapat kepala sekolah dan lingkungan sekolah yang mau menerima anak saya. Nah, di situ karena sebelumnya kami tinggal orang Jogja, tapi kami tinggal di Bandung. Lalu 1,5 tahun ini tuh kami pindah ke Jogja lagi. Jadi dari kelas 1 naik kelas 2 dia pindah ke Jogja. Nah, ketika pindah terus di lingkungan sekolah yang baru ini rasanya dia merasa sudah mulai ngerasa kayak agak dibully, tapi bukan secara fisik tapi secara psikis. Jadi kadang-kadang dia merasa tidak diikut sertakan ketika ngobrol, atau mungkin kayak dia merasa seperti diomongkan, atau beberapa kali mungkin ada dari kebetulan kelasnya kelas kecil ya, karena sekolah swasta dan masuknya angkatan pandemi, jadi jumlah anaknya sedikit, cuma 12 anak, 7 perempuan dan 5 laki-laki. Jadi kayak tidak genap, jadi karena biasanya kan berpasangan duduknya kan dua-dua, nah kebetulan kan ada laki-laki perempuan tuh biasanya kan dipisah karena di sekolah Muhammadiyah, jadi dia seringnya tuh nggak dapat teman duduk sendiri. Terus ketika istirahat sering tidak diajak ngobrol, jadi teman-temannya kalau jajan keluar kadang tidak diajak. Terus mungkin pas di kelas juga ngerasa kayak ya kadang tidak diikut sertakan, tapi sebenarnya tidak semua. Jadi kayak ada 3 anak yang kayak bikin geng sendiri, dan itu kayak Zara merasa kayak ya dibully secara psikis lah kalau saya nangkapnya seperti itu. Nah, saya pernah ngobrol dengan satu orang tuanya juga, sudah ada lumayan perbaikan lah. Cuma untuk orang tua yang lain tuh sepertinya responnya memang model orang tua yang agak cuek terhadap anak. Jadi mungkin malah nggak sadar ketika anaknya seperti itu, dan kayak memang jarang ikut aktif di dalam saya forum-forum orang tua seperti itu. Nah, pertama bagaimana sikap saya terhadap anak saya, bagaimana dia menghadapinya. Kalau selama ini kan saya ya saya menjelaskan seperti itu kondisinya. Mungkin satu sisi diajak dibully, merasa dia terbully, mungkin kita iyakan, tapi satu sisi kita juga berharap menjelaskan bahwa bisa juga apakah itu bukan overthinking perasaan anak kita saja. Kadang-kadang kan karena kita merasa ada orang lain ngomong terus kita merasa diomongin, padahal kan belum tentu seperti itu. Itu juga saya misalnya memberikan beberapa sudut pandang sisi pada anak saya, tapi bisa juga memang seperti itu yang kamu rasakan memang benar adanya, tapi bisa juga yang lain. Maksudnya bukan dalam sisi kita anggap selalu positive thinking, jadi tidak menganggap kita tuh selalu di posisi yang negatif terus. Terus yang kedua, bagaimana tadi contoh cara memperkuat diri itu selain dengan menguatkan mental, pokoknya kita terus berpikiran positif. Terus bagaimana menghadapinya? Apakah kadang satu sisi kalau misalnya kamu kuat, ya kamu coba dilawan, dihadapi. Misalnya kalau mereka lagi ngomongin kamu atau kayak menggertak kamu, ya kamu balas. Kalau kamu sedang kuat, sedang pede, sedang kamu bisa melawannya, lawan. Tapi kalau kamu nggak kuat, ya udah cuekin aja, diem aja. Kan masih ada teman-teman yang mau berteman dengan kamu tanpa harus menyakiti kamu secara pikiran gitu. Terus apakah yang ketiga, kalau bela diri pada anak tunanetra apakah seperlu apa, dan nanti apakah itu hanya menjadi gertakan? Misalnya Zara kan saya masukkan ke taekwondo, judo juga, cuma ya belum yang benar-benar bisa. Cuma dengan pernah ikut bela diri kan dia ada kepercayaan diri, terus ada ya tahu dasar-dasarnya, dan teman-temannya kan juga agak mungkin selama ini dia tidak dibully secara fisik,
salah satu ininya juga mungkin karena teman-temannya tahu kalau dia bisa bela diri, pernah belajar bela diri. Jadi mungkin kalau tidak pernah ada yang melakukan pembulian secara fisik, mungkin takut kalau dibales atau seperti apa. Tapi apakah itu nanti kemampuan bela diri itu sejauh mana dia menjadi pertahanan diri cukup ketika misalnya ada orang yang melakukan kekerasan pada dia, baru akan dia lawan kan, bukan untuk dia memamerkan atau dia menunjukkan sebagai pamer bahwa dia berkuasa, bahwa dia mampu kan. Maaf ya Ibu, kalau saya baru nyampe rumah jadi masih agak ngawang ini urutan-urutan yang mau saya tanyakan agak. Jadi ya itu. Oke, Bu, baik. Ya itu dulu Bu, maaf masih baru buru-buru banget. Terima kasih Bu Maria. Iya Bu, oke, saya coba jawab ya Bu ya. Sebenarnya sih memang ini yang paling umum dialami anak-anak tunanetra ketika di sekolah umum ya, dikucilkan, dijauhkan, nggak diajak gitu, kayak sering banget terjadi gitu. Nah, anak-anak ini perlu kita bangun konsep dirinya Bapak Ibu ya. Jadi konsep diri itu apa sih? Konsep diri itu gambaran diri yang positif. Ini penting banget di anak-anak tunanetra karena yang saya temukan banyak juga teman-teman saya tunanetra sudah sampai dewasa pun masih sangat minder dengan dirinya. Itu tidak menilai diri negatif, tidak mampu A, B, C gitu ya. Nah, maka anak-anak ini dari kecil itu kita bantu untuk membangun konsep diri, membangun harga dirinya yang positif. Harga diri yang positif itu berarti dia memandang diri dia positif. Yang pertama perlu dilakukan adalah berdamai dengan kondisi tunanetra. Ini yang kadang-kadang orang tua lupa untuk memproses. Saya dulu termasuk yang tidak diproses sebenarnya rasanya ya. Gitu, akhirnya memproses sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa membantu dari kecil untuk memproses anak-anak untuk menerima kondisi tunanetranya. Pernah nggak kita ngobrol sama anak-anak itu, kamu gimana sih Kak? Gimana sih Dek rasanya nggak bisa lihat gitu. Terus kamu sedih kalau ada apa ya, kayak gitu-gitu ya. Pembicaraan heart to heart ini menguatkan anak-anak karena mereka akan merasa dipahami oleh orang tuanya. Dulu lah orang tua dulu. Sebenarnya yang paling bagus dipahami sama semua orang ya, tapi minimal orang tuanya dulu. Sehingga dia punya tempat untuk menceritakan keluh kesahnya gitu. Termasuk mungkin mempertanyakan kenapa sih aku tunanetra, kenapa aku begini gitu ya. Ini anak-anak tuh biasanya mempertanyakan itu. Nanti aku masa depannya kayak gimana, aku bisa ini, terus teman-teman aku gak suka sama aku gimana, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa dibahas nih dengan orang tua gitu. Nah, kemudian tadi masalah pembentukan konsep diri, dari dia sudah menerima kondisi tunanetranya, kita juga bisa bantu anak untuk oke, kamu punya kelemahan di penglihatan, kelebihanmu apa? Nah ini sulit ini sebenarnya Bapak Ibu, tapi ini penting. Anak kita perlu membantu anak-anak menemukan kelebihan-kelebihan dia apa. Dan juga kalau dia tidak bisa melihat, apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi itu gitu. Nah sekarang sebenarnya dengan banyaknya teknologi ini udah cukup membantu gitu ya untuk mengatasi masalah tidak bisa lihat gitu. Nah cuman yang masalah kelebihannya tadi gitu, kelebihan anak, apa sih kelebihan anak kita yang perlu cari gitu. Apakah dia menonjol di bahasa, atau misalnya di seni, atau di olahraga, atau apa, itu kita perlu cari kelebihan anak apa. Nah, apalagi usia SD. Usia SD itu krusial sekali untuk anak merasa punya kompetensi. Jadi kalau dari tahap perkembangannya kan namanya teorinya Erikson itu industry versus inferiority. Kalau dia bisa menemukan kompetensinya dia berhasil, tapi kalau enggak dia akan merasa inferior atau merasa kecil, merasa minder gitu. Nah, jadi pada saat usia SD ini adalah waktunya anak-anak mengeksplor kemampuannya apa aja dan mendapatkan feedback dari apa yang dia lakukan. Feedbacknya misalnya dia mengerjakan A, oh kamu bagus karena A, B, C. Oh yang ini kamu kurang bagus karena A, B, C gitu. Jadi kita perlu menyampaikan kenapa dia bagus, kenapa dia jelek. Termasuk kalau memungkinkan mengikutkan anak pada lomba. Itu penting juga.
bukan untuk serta-merta untuk supaya anak juara gitu ya, karena kuncinya bukan ada dia di menang atau kalah gitu, tapi dia harus bisa ada peluang untuk menunjukkan kemampuannya gitu. Nah, ketika dia menang, ini yang paling menguntungkan tentunya untuk perkembangan anak-anak, itu akan menjadi bukti bahwa dia mampu gitu. Sedangkan kalau misalnya dia kalah, bisa jadi dia merasa minder. Tapi ketika dia kalah dan kita memproses dia dengan cara apa yang sudah baik yang kamu lakukan, apa kekurangannya. Ayo kita belajar dari teman-teman kamu yang juara. Kenapa dia bisa jadi juara? Kenapa kamu belum juara? Gitu. Dan mengalami kegagalan sebenarnya juga proses pembelajaran. Itu. Jadi perlu juga itu untuk proses di pembentukan di SD. Jadi tadi mencari kelebihan kelemahannya itu, dengan dia menemukan kelebihannya, pasti kepercayaan dirinya naik. Nah, kemudian ketika dia kepercayaan dirinya naik, dia akan semakin tidak terganggu dengan nggak diajak main tadi gitu ya. Karena kan kalau misalnya minder itu kan sensitif banget ya, merasa diomongin dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pede, mungkin udah ya udah kamu ngomongin aku juga aku baik-baik aja gitu. Aku nggak ada kamu juga aku baik-baik aja gitu ya. Kalau misalnya pede kan bisa ngomong seperti itu gitu kira-kira. Nah, di sisi lain ketika anak punya banyak kelebihan, teman-temannya pasti lihat. Nah, ketika teman-temannya melihat, anak-anak tuh gitu, mau ketemuan sama si A karena si A pinter ini, si mau suka sama si B karena si B bisa itu gitu ya. Dia melihat yang anak-anak tuh pengennya temenan sama yang mampu-mampu gitu ya. Kadang-kadang karena mereka taunya itu gitu kan. Jadi ketika anak kita punya banyak kemampuan dan teman-temannya melihat, biasanya akan lebih dideketin gitu karena punya kemampuan ABC itu tadi gitu. Nah, kemudian biasanya kan anak-anak yang menjauhi gitu kan tadi tidak merasa ada keperluan gitu mungkin ya untuk temenan sama anak kita. Nah, berarti kita bisa menciptakan apa nih yang bisa dimiliki si anak supaya teman-temannya tuh punya keperluan untuk berteman sama dia. Mungkin salah satunya contoh ya, anak ini diajari untuk berbagi, misalnya membawa makanan yang disukai teman-temannya juga, itu terus dibagi ke semuanya, termasuk yang muslim tuh dibagi juga. Nah, biasanya anak tuh tetap anak-anak baik ya, anak-anak SD itu sebenarnya masih pada baik-baik kan. Dia ketika dia menjauhi temennya, tapi temennya yang dijauhi ini baik sama dia, lama-lama dia nggak enak gitu. Jadi itu bisa jadi cara juga gitu ya, bahwa berbagi kebaikan ke orang-orang yang nggak seneng sama kita, itu bisa membuat lama-lama dia merasa nggak enak juga, terus baik juga sama anak kita. Itu mungkin dilakukan gitu. Nah, salah satu lagi cara yang bisa dilakukan adalah kalau cukup akrab dengan gurunya, apalagi seandainya gurunya terbuka dengan saran-saran dari orang tua, itu bisa juga guru itu mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam kelas yang mengutamakan kebaikan atau kerjasama. Jadi kayak misalnya ada tugas kelompok atau games gitu ya, ada games terus yang melibatkan semua anak, di mana mereka harus kerjasama bareng-bareng kayak gitu. Karena ketika anak terbiasa mengerjakan sesuatu bersama-sama, ada saling ketergantungan. Nah, ini bisa jadi kegiatan yang menyatukan gitu, yang tadinya nggak seneng sama ini, oh ternyata Zara tuh seru ya kalau diajak ngobrol, oh ternyata Zara bisa memecahkan teka-tekinya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa membuat teman-temannya tuh jadi nyaman gitu. Kadang-kadang kan mereka juga nggak mau berteman itu mungkin takut, atau mungkin nggak tahu, nanti takut salah, atau misalnya nanti kalau gini nanti ini yang tunanetra nanti akan gimana, nggak tahu caranya. Kadang-kadang tuh seperti itu. Nah, itu bisa dicairkan suasananya dengan kegiatan-kegiatan yang di dalam kelas. Nah, memang kalau yang ini perlu guru. Nah, tadi sebenarnya cara yang sudah Ibu lakukan dengan ngobrol dengan orang tua teman-temannya itu bagus. Kalau misalnya memungkinkan juga bikin play date ya. Jadi misalnya main di mana bersama-sama dengan teman satu kelas gitu ya, diajak nih orang tuanya. Jadi orang tuanya juga bisa saling kenal dan anak-anaknya bisa ada kegiatan di luar sekolah, karena kalau
kegiatan yang bermain bareng-bareng itu kan kadang-kadang juga bisa membuat anak bisa lebih akrab gitu. Nah, kemudian tadi sebetulnya dengan bela diri itu sebenarnya cukup bagus juga ya. Intinya kegiatan apapun yang bisa membuat anak merasa mampu, merasa pede itu perlu kita berikan kesempatannya supaya dia terlatih juga gitu menghadapi masalah. Nah, tadi jangan lupa Ibu keterampilan untuk mengatasi konflik, keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pendapat dan seterusnya itu juga perlu terus diasah karena kalau anak itu terampil bergaul, dia bisa nih misalnya temannya menjauhi dia boleh nggak aku ikutan kamu main ini, boleh nggak aku ikut makan bareng di sini gitu, berani untuk ngomong-ngomong seperti itu tuh bagus juga gitu, dan itu keterampilan sosial sebetulnya. Apakah sudah cukup menjawab Ibu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah banyak insight baru yang saya dapatkan. Kalau untuk mencari kompetensi yang dia miliki, alhamdulillah sudah saya berusaha jadi ikut beberapa les, ikut lomba-lomba yang memang dia mau, ya saya ajak, misalnya Tafis alhamdulillah beberapa kali menang, terus lomba yang seperti kayak bahasa, storytelling, itu Dacil, bercerita, dia bagusnya memang di memori, Hafiz gitu, dan bahasa dia alhamdulillah bagus di situ. Kalau misalnya kalau ada lomba saya tawarkan, kalau dia nggak mau ya udah, kalau mau ya ayo kita berjuang, kita latihan. Terus kalau ya terus selain membekali juga kayak udah mulai les komputer juga, untuk nanti targetnya dia biar SMP tuh dia sudah mampu full komputer sendiri, mandiri. Kalau sekarang kan masih plus braille juga. Terus ya ini yang masih PR-nya tuh kayak keterampilan komunikasi, masih agak gimana ya, canggung, masih kayak merasa ada ya belum terlalu pede kayak tadi. Saya tanya Zara berani nggak misalnya ngajak, jadi kayak masih belum pede untuk mengajak temen atau mengikutkan diri kegiatan temen tuh, kayak dia masih agak canggung. Jadi nah yang saya target saya dia bisa di sekolah inklusi, utamanya kan bukan kognitifnya, bukan prestasi itu saja, tapi lebih utama bagaimana dia bisa bersosialisasi bareng sama teman-teman yang awas kan, karena kan kalau misalnya dia kan nantinya kan akan hidup kan mayoritas sekelilingnya kan orang yang awas, selain teman-teman tunanetra yang memang sesama, tapi kan dia harus bisa survive seperti itu. Nah itu PR-nya itu ditambah karena ini nggak tahu apa mungkin sudah mulai ada mau pubertas ya, usia prapubertas sudah mulai kayak ada kelas 3 tuh kok entah kenapa sudah ada naksir cowok. Jadi masalahnya tuh 3 anak tadi tuh udah kayak naksir cowok siapa gitu-gitu, terus Zara kayak kamu nggak boleh yang ini ya, padahal ya anak saya kan belum ada naksir, jadi udah mulai yang kok ya mungkin karena zamannya beda ya, zaman saya kelas 3 SD kayak belum ada ceng-cengan cowok-cowok, terus temanku yang cewek nggak boleh naksir cowok yang sama, kayak dia merasa sekarang tuh udah kayak ada bully-bully yang seperti itu. jadi plus masalah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih, nanti mungkin saya akan lebih mengeksplor lagi, mungkin memang ada beberapa dia sudah pede di beberapa hal yang konsep diri yang positifnya ada, cuma mungkin bagaimana dia menganggap itu positif hanya bukan di prestasi dia, tapi bagaimana memang benar-benar diterapkan di diri dia. Jadi kayak masih banyak overthinking kalau saya merasa, jadi kayak merasa dikit-dikit diomongin, merasa yang ini tuh ngomongin dia, atau yang ini merasa kok aku nggak diajak, padahal kan mungkin kalau saya mikirnya secara positif ya mungkin dia bukan yang nggak ngajak, hanya mencuekan kamu, cuma kebetulan yang sebelahnya dia cuma ngajak sebelahnya, bukan sengaja hanya tidak mengajak kamu saja gitu, karena dia tidak bisa melihat, kan mungkin dia tidak melihat apa ya seperti seluruhnya gitu. Ya, itu mengajarkan kemarin sih kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu jadi pikiran. Saya kalau nggak mau sama yang dia nggak mau sama kamu, kan masih ada teman yang lain. Atau kalau nggak ada, ya udah cuekin aja. Malah kita bisa bebas sendiri. Maksudnya nggak apa-apa lah. Ntar juga bisa lagi. Masih struggling di kemampuan komunikasi bersosialisasi yang tiba-tiba dapat klik ke temennya. Bisa dibandingkan dengan adiknya kan cuma beda 2 tahunan tuh kayak dapat temen tuh ngobrol main tuh kayak gampang, dan Zahra tuh merasa kayak iri kok adiknya bisa seperti itu kok aku enggak gitu, masih belum dapat. Maaf Bu, saya pikir sudah cukup Gis, soalnya sudah hampir jam 9 malam. Iya maaf, terima kasih. Jadi menanggapi aja tapi. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
Terima kasih Bu Maria sudah direpotkan 2 kali sama Akadini. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga masih diundang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat sama peserta webinar malam ini. Monggo Bu Teti barangkali mau foto-foto. Oke, terima kasih Bu Suci. Terima kasih sekali Bu Maria ya. Monggo yang boleh open cam, kita foto dulu. Bu Hilda nggak open cam? Oke, kita foto yuk. Oke, si slide pertama. Bentar, slide kedua. Terima kasih. Cukup Bu Suci. Terima kasih ya Bu Maria. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maria. Selamat malam. Terima kasih Maria. Kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Maria dan Akadini. Maaf. Sama-sama. Sama-sama.